Salam saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada hari ini yaitu 10 April 2020 dalam peringatan kematian Tuhan Yesus diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-27 ayatnya yang ke-45 sampai dengan 56. Saya akan membacakannya bagi kita. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani?" Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkan ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh ia ini adalah Anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak Zebedius. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada minggu-minggu ini kita merayakan peristiwa iman kita sebagai orang yang percaya, yaitu perayaan Jumat Agung atau peringatan akan kematian Tuhan Yesus, dan perayaan Paskah atau peringatan kebangkitan Tuhan Yesus. Sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya dan juga tahun yang akan datang. Mungkin ini adalah perayaan yang sangat unik. Kita merayakannya di rumah masing-masing atau dengan live streaming. Tetapi ini akan menjadi sejarah yang tak terlupakan dalam hidup kita, yang nantinya akan menjadi kesaksian kita kepada anak cucu dan generasi yang akan datang, bahwa Tuhan meluputkan kita dari penyakit yang bernama virus corona. Kiranya Tuhan melindungi kita semua. Tetaplah menjaga diri dengan bijak. Jangan pernah surut iman percaya kita. Dan teruslah kita berdoa, memohon belas kasihan Tuhan, sehingga masa sulit ini dapat kita lewati sesegera mungkin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan peristiwa iman, yaitu kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Suara Injil berkumandang di tengah-tengah kita, seraya mengingat dan mengenang kembali pengorbanan Yesus untuk pengampunan dosa kita. Ada beberapa peristiwa atau fenomena yang penting melalui penyaliban Yesus yang harus kita ketahui dan renungkan pada Jumat Agung ini, yaitu yang pertama, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Fenomena ini pada waktu itu menggambarkan betapa sedihnya alam semesta meratapi kematian Yesus di Golgota, karena Yesus anak Allah itu telah menjadi korban agar dunia dan umat manusia memperoleh pengampunan dan pembenaran di dalam hidupnya. Dan Yesuslah satu-satunya jalan kepada Allah Bapa
dapat kita bandingkan pada Yohanes 14 ayat 6. Oleh karena itu, Yesus mati sebagai wujud cinta kasih, dan salib itu adalah kekuatan kasih Allah yang membawa keselamatan bagi kita. Yang kedua, sebelum Yesus mati, dengan nyaring berseru, Eli, Eli lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalimat ini adalah teriakan Yesus dari tengah-tengah kepedihannya yang sangat, keletihannya yang sangat, penderitaannya yang sangat. Kepedihan demi kepedihan menghantam, menghujam, menikam tanpa henti-hentinya. Difitnah, diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang, didera, dinista, dihina, diludahi, digebuk, dihianati oleh muridnya Yudas. Belum lagi penyangkalan yang dilakukan oleh muridnya Petrus. Yesus mendengar orang yang begitu dekat dengannya berkata, "Sungguh, aku tidak mengenal orang itu." Tetapi hal ini tidak membuatnya mengadu. Apakah yang membuatnya berteriak, "Eli, Eli lama sabachthani"? Jawabannya adalah keterasingan dari Allah. Memang dalam kemanusiaannya Yesus mengalami keterasingan dari Allah. Mengapa demikian? Karena diakibatkan oleh dosa. Karena akibat dosa ditinggalkan oleh Allah. Mengapa? Karena Yesus yang tidak berdosa telah dijadikan berdosa menggantikan kita, supaya kita tidak mengalami apa yang Ia alami. Ibarat bunyi sirene yang mengingatkan kita, awas dosa. Jangan enteng dengan dosa. Jangan main-main dengan dosa. Betapa ngerinya akibat dosa itu. Sebab itu jangan main-main dengan api kalau Anda tidak mau terbakar. Jangan main-main dengan air kalau saudara tidak mau basah. Berbuat dosa itu enak, tetapi akibatnya maut. Yang ketiga, terjadi gempa bumi yang menyebabkan. Yang pertama, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Artinya, tidak ada lagi penghalang antara manusia dengan Allah. Penghalang itu adalah dosa. Karena pada zaman perjanjian lama, hanya imam besar dari suku Lewi lah yang dapat masuk ke ruang Maha Kudus untuk berdoa kepada Tuhan. Jadi, kapan dan dimanapun kita dapat datang berdoa kepada Tuhan. Bagian kedua, kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ini adalah kejadian yang menggambarkan bahwa pengorbanan di kayu salib melepaskan dari belenggu dosa dan maut. Yang keempat, kesaksian kepala pasukan dan prajurit yang menjaga Yesus. Melihat kejadian tersebut, dia berkata, "Sungguh, Ia ini adalah anak Allah." Apa yang dilihatnya membuatnya takjub dan menyatakan kebenaran yang dilihatnya itu. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui peristiwa ini kita bersyukur kepada Allah Bapa. Kalau kita yang percaya telah diselamatkan, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena memaknai Tuhan Yesus di kayu salib itu, artinya adalah akhirilah perseteruan, akhirilah permusuhan. Tidak berkhianat seperti Yudas. Berdamailah dengan sesama dan diri sendiri. Jangan sombong dan tinggi hati. Gunakan waktu dan kesempatan yang diberikan untuk berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Bersaksilah melalui perbuatan kita, bukan hanya dengan mulut, tetapi yang terpenting tingkah laku dan perbuatan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.